Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kembali bersama saya Rosita Dewi Suryasih, calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 182A dari SMPN Negeri 3 Sumberasi 1 Atap Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan gaya belajar, minat, kemampuan berpikir, kemampuan literasi, kesiapan belajar, dan lain-lain. Juga pasti akan berbeda pula kan? Nah, maka disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh guru dapat dicapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian secara berkala. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda. Minat adalah salah satu penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, berikutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan budaya, lingkungan, kecerdasan majemuk, dan gaya belajar anak. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi kebutuhan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru, murid, dan sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran yang pertama yaitu diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran berikutnya yaitu diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan strategi yang ketiga untuk mendiferensiasikan pembelajaran adalah diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya? Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus mampu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses dan bahagia selalu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.